Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Perekonomian Indonesia Daerah Kutuarjo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iza Latifah Zahira dengan NIM 4322010101. Yang pertama yaitu ada pengertian perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Indonesia, melibatkan berbagai sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan teknologi. Perekonomian Indonesia berbasis pada sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang mengedepankan keadilan sosial, kerjasama, serta peran aktif negara dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Karakteristik utama perekonomian Indonesia meliputi yang pertama, Pancasila. Pada Undang-Undang Dasar 1445 bertujuan menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sektor formal yaitu seperti perusahaan besar, BUMN dan UMKM, dan sektor informal seperti pedagang kecil dan usaha rumahan. Selanjutnya ada sumber daya alam sebagai modal utama. Karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam sebagai dasar pembangunan ekonomi seperti hasil tambang, pertanian, dan perikanan. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya ada partisipasi sektor swasta dan koperasi. Pemerintah swasta dan koperasi bekerja sama untuk memajukan ekonomi. Selanjutnya ada sistem pendapatan ekonomi daerah Kutuarjo. Kutuarjo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memiliki perekonomian yang cukup beragam. Pendapatan daerah ini berasal dari berbagai macam sektor, antara lain yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Sektor ini adalah tulang punggung ekonomi Kutuarjo, terutama padi, karena wilayah ini termasuk dalam daerah lumbung padi di Jawa Tengah. Selain padi ada juga komoditas seperti jagung, kedelai, dan tanaman hortikultura. Selanjutnya ada peternakan dan perikanan. Peternakan seperti sapi, kambing, ayam, dan itik menjadi pendukung ekonomi masyarakat. Perikanan darat seperti budidaya ikan tawar, lele, nila, yaitu juga berkembang di daerah sana. Selanjutnya ada industri UMKM. Banyaknya UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan produksi batik. Produk lokal seperti makanan ringan dan hasil kerajinan khas sering dipasarkan keluar daerah. Selanjutnya ada perdagangan dan jasa. Pasar tradisional di Kutuarjo menjadi pusat aktivitas ekonomi. Selain itu, jasa transportasi dan sektor perdagangan umum cukup aktif mendukung kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya ada transportasi dan logistik. Dengan adanya stasiun kereta api di Kutuarjo sebagai salah satu stasiun besar di jalur selatan Jawa, transportasi menjadi sektor penting, baik untuk pergerakan barang maupun penumpang. Selanjutnya ada sektor pariwisata. Walaupun tidak dominan, pariwisata juga berkontribusi pada perekonomian, terutama destinasi lokal di Purworejo, seperti Pantai Jatimalang dan wisata sejarah yang dekat dengan Kutuarjo. Sektor-sektor ini mendukung menciptakan perekonomian yang relatif stabil bagi masyarakat Kutuarjo. Selanjutnya ada permasalahan otonomi daerah Kutuarjo. Yang pertama, kapasitas pemerintah daerah. Tidak semua aparat pemerintah daerah memiliki kompetensi yang memadai dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan prinsip ekonomi daerah. Dan juga pelayanan publik seringkali tidak merata, baik dalam hal kecepatan, transparansi, maupun efektivitas. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan daerah. Banyak daerah termasuk Kutuarjo yang masih sangat bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum tercapai sepenuhnya. Pengelolaan anggaran juga seringkali tidak efektif, seperti alokasi anggaran yang lebih banyak untuk belanja pegawai dibandingkan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada masalah infrastruktur. Di beberapa daerah Kutuarjo, termasuk jalan, air bersih, dan jaringan listrik mungkin belum sepenuhnya memadai untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan cenderung pada pusat di kota, sehingga wilayah pedesaan seringkali tertinggal. Selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Ketimpangan antara pusat Kutuarjo dan desa-desa sekitarnya dapat menjadi tantangan utama. Masyarakat pedesaan mungkin kurang menikmati manfaat ekonomi daerah. Usaha makro kecil dan menengah di Kutuarjo sering menghadapi kendala seperti akses modal, pelatihan, dan pemasaran. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Jika sumber daya alam dikelola tanpa perencanaan yang matang, hal ini dapat merusak lingkungan.
Potensi pertanian, pariwisata atau sumber daya lainnya di Kutoarjo mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada birokrasi dan tata kelola. Praktek korupsi dan kekurangan transparansi sering menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan di Kutoarjo mungkin belum optimal. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Masyarakat seringkali kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam otonomi daerah membuat mereka tidak proaktif. Selanjutnya yang terakhir ada masalah sosial. Banyak warga di daerah Kutoarjo memilih merantau ke kota besar sehingga meninggalkan daerah Kutoarjo dengan populasi usia produktif yang masih kurang. Kemiskinan masih juga menjadi tantangan di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata. Selanjutnya ada cara penyelesaian masalah pada daerah Kutoarjo. Yang pertama ada peningkatan kompetensi SDM, seperti melalui pelatihan bagi aparat pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada optimalisasi potensi daerah, mendorong sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai sumber pendapatan utama. Selanjutnya ada transparansi anggaran, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan anggaran. Selanjutnya pembangunan infrastruktur, yaitu memastikan pembangunan dilakukan secara merata sehingga ke pedesaan. Dan yang terakhir ada penguatan tata kelola, memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Selanjutnya ada masalah utama daerah Kutoarjo dan kebijakan pemerintah pusat. Di sini saya akan menjelaskan 4 masalah utama daerah Kutoarjo. Yang pertama ada ketimpangan infrastruktur. Masalahnya itu seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas umum yang belum merata, terutama di pedesaan. Kebijakan pemerintah pusat yaitu dana desa untuk pembangunan jalan desa dan irigasi, proyek nasional seperti jalur kereta api dan perluasan internet. Selanjutnya ada ketergantungan pada pertanian tradisional. Masalahnya yaitu produktivitas rendah karena minimnya teknologi dan akses modal. Kebijakan pemerintah pusat yaitu modernisasi pertanian dengan bantuan alat dan pupuk bersubsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR untuk petani dan UMKM. Selanjutnya yang ketiga yaitu urbanisasi dan SDM lokal lemah. Masalahnya banyak tenaga kerja produktif merantau sementara kualitas pendidikan dan pelatihan kerjanya rendah. Kebijakan pemerintah pusat yaitu program vokasi untuk meningkatkan keterampilan kerja dan pengembangan desa wisata dan kartu pekerja untuk pelatihan. Dan yang terakhir, masalah utama daerah Kutoarjo yaitu ada kemiskinan dan akses layanan sosial. Masalahnya kantong kemiskinan dengan akses terbatas ke pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kebijakan pemerintah pusat yaitu bantuan PKH dan BLT untuk keluarga miskin. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan gratis dan program Rumah Layak Huni atau BSPS. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan interpretasi daerah Kutoarjo. Yang pertama ada peningkatan anggaran infrastruktur. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan konektivitas digital untuk mendukung pembangunan wilayah dan sektor produktif. Selanjutnya ada dana transfer daerah atau DAU dan DAK. Dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK diberikan untuk pendukung pembangunan sesuai kebutuhan daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa. Selanjutnya ada insentif pajak untuk investasi. Pengurangan pajak diberikan kepada investor yang berinvestasi di sektor prioritas seperti manufaktur, agribisnis, dan pariwisata di daerah tertinggal. Dan yang terakhir, pada kebijakan fiskal yaitu bantuan sosial bersyarat atau PKH. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya ada 2 interpretasi kebijakan untuk daerah Kutoarjo. Yang pertama, pengembangan infrastruktur desa. Dengan alokasi DAK dan dana desa, Kutoarjo dapat meningkatkan aksesibilitas antar desa melalui pembangunan jalan dan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Kebijakan ini mempercepat distribusi hasil tani ke pasar dan meningkatkan pendapatan petani lokal. Dan selanjutnya ada dorongan investasi di sektor pariwisata dan UMKM. Insentif pajak dan anggaran pembangunan digunakan untuk mengembangkan desa dan UMKM berbasis lokal di Kutoarjo. Hal ini berpotensi menarik bagi wisatawan serta menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi urbanisasi. Kebijakan ini memungkinkan Kutoarjo tumbuh sebagai daerah produktif dengan infrastruktur yang mendukung dan
ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Selanjutnya ada 5 kebijakan pembangunan struktural pada daerah Kutoarjo. Yang pertama ada meningkatkan konektivitas lokal dan global. Kebijakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan digitalisasi di Kutoarjo mendukung distribusi hasil pertanian dan produk UMKM ke pasar domestik dan internasional. Hal ini memperkuat daya saing lokal dalam ekonomi global. Selanjutnya mendorong investasi asing, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pemberian insentif pajak di sektor agribisnis dan pariwisata menarik investasi asing ke Kutoarjo. Hal ini membantu daerah terintegrasi dengan jaringan ekonomi global. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas SDM. Program pendidikan vokasi dan pelatihan kerja memperkuat keterampilan tenaga kerja di Kutoarjo. Hal ini mempersiapkan masyarakat lokal untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Selanjutnya ada disverifikasi ekonomi lokal. Kebijakan pengembangan UMKM dan pariwisata menciptakan ekonomi lokal yang lebih tangguh di Kutoarjo, mendukung disverifikasi sektor ekonomi Indonesia untuk menghadapi volatilitas pasar global. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan daya beli dan stabilitas sosial. Bantuan sosial bersyarat dengan program pengurangan kemiskinan meningkatkan daya beli masyarakat Kutoarjo. Stabilitas sosial ini penting untuk menjaga daya tarik Indonesia sebagai pemain ekonomi global yang kuat. Kutoarjo menjadi bagian dari strategi nasional yang menyongsong posisi Indonesia dalam globalisasi ekonomi melalui penguatan ekonomi lokal dan integrasi pasar. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur lokal. Infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan koneksi digital belum sepenuhnya memadai dan menghambat distribusi hasil pertanian dan produk lokal ke pasar global. Selanjutnya ada keterampilan SDM rendah. Sebagian besar tenaga kerja belum memiliki keterampilan atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, sehingga sulit bersaing secara internasional. Dan tantangan yang terakhir yaitu akses pasar global. UMKM dan petani lokal menghadapi kesulitan memasarkan produk mereka ke pasar global karena kurangnya pengetahuan ekspor, teknologi, dan jaringan perdagangan internasional. Selanjutnya ada hambatan persaingan global daerah Kutoarjo. Hambatan yang pertama yaitu ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Ketergantungan ekonomi Kutoarjo pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas rendah membuat daya saing daerah ini lemah dibandingkan daerah lain yang lebih terdisverifikasi. Selanjutnya ada kurangnya dukungan teknologi. Minimnya akses teknologi modern dalam pengolahan hasil tani dan UMKM mengurangi efisiensi produktivitas dan kualitas produk. Selanjutnya ada ketimpangan pendanaan. Akses terbatas terhadap modal usaha dan investasi membuat UMKM dan petani sulit berkembang untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya ada solusi atasi tantangan dan hambatan pada daerah Kutoarjo. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur yang merata. Mempercepat pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan internet di seluruh wilayah Kutoarjo mendukung distribusi hasil pertanian dan produk UMKM secara efisien. Selanjutnya yang kedua ada pelatihan dan pendidikan vokasi. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi dan kerjasama dengan industri untuk menciptakan SDM yang siap bersaing di pasar global. Yang ketiga ada peningkatan akses modal. Memperluas program kredit usaha rakyat dan insentif investasi untuk mendukung petani dan UMKM lokal agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Yang keempat ada digitalisasi ekonomi lokal. Mengintegrasikan teknologi modern dalam proses produksi, pemasaran, dan distribusi hasil tani dan produk UMKM melalui pelatihan digital dan platform e-commerce. Selanjutnya yang kelima ada disverifikasi ekonomi lokal. Mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis lokal untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Dan yang terakhir ada penguatan ekosistem ekspor. Membantu UMKM dan petani lokal memahami prosedur ekspor, meningkatkan kualitas produk sesuai standar internasional, dan memperluas jaringan perdagangan lokal. Solusi ini dapat memperkuat daya saing Kutoarjo dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Oke, sekian materi yang saya dapat paparkan untuk tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.